Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'mati siha wal afiyah wassalamah wal inayah wal hidayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmin hadza ila yaumil ba'si wal nahd. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati keluarga almarhum Allahu yarham Bapak Haji Untung Darsono, khususnya Ibu Hajah siapa? Ibu Hajar ini beserta anak dan menantu dan keluarga besar sama aja. Kita doakan bersama semoga Allah berikan selalu kepada istri beliau sehat walafiat, diberikan keridhaan lahir batin atas wafat suaminya, serta dikuatkan iman Islamnya. Beliau dan anak-anaknya tidak lupa untuk mendoakan kepada almarhum Bapak Haji Untung agar senantiasa dirahmati, diberkahi, dimuliakan di alam kuburnya, dan Allah Ta'ala catatkan almarhum Bapak Haji Untung Darsono sebagai calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Tatang Ruyani An-Nasiri, semoga beliau sehat, panjang umur, berkah, dimanapun berada diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesantren beliau di Cisoka supaya diberkahi murid-muridnya dan selalu dalam naungan Allah, perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para asatiz, para bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, para bini sepuh, para tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dicatatkan sebagai calon ahli surga, amin ya rabbal alamin. Orang yang seumur umur mengucap la ilaha illallah dijamin oleh Allah masuk surga. Kalau kita udah ribuan kali mengucap la ilaha, dari mulai balik sampai tadi zikir subhanallah, dihentakkan, dibuang ke kanan kalimat la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan apapun, tidak ada Tuhan Trinitas Trimurti, dan tidak ada Tuhan lain illallah, kecuali yang ada hanya Allah. La ma'buda bihaqqin fi wujudin illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala hisni. Siapa orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, dia telah masuk ke dalam benteng Allah. Wa man dakhala hisni kana aminan. Orang yang telah masuk ke dalam benteng Allah, dia akan diberikan keamanan kehidupan dari alam dunia masuk ke alam kubur, sampai nanti bangkit dari kubur menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, almarhum Allahu yarham Bapak Haji Untung adalah orang yang beruntung, sebab beliau 2 kali menjabat sebagai ketua dewan kemakmuran masjid. Itu masjid punya Allah. Jadi siapa orang yang berkecimpung di masjid dengan niat lillahi ta'ala, itu akan dijamin hidupnya sampai wafatnya. Saya yakin dan percaya almarhum Allahu yarham Bapak Haji Untung husnul khatimah. Dan orang-orang yang ada di sekitar komplek DDN yang mahabbah kepada Masjid Al-Muhajirin tanpa ada niat-niat yang lain, insya Allah kita pun akan berharap yang sama, menjadi orang-orang yang kelak mengakhiri atau melewati daripada kehidupan dunia sebagai orang-orang yang husnul khatimah. Bapak Ibu saudara-saudara, pada hakikatnya nih kita mati cuma sekali sebetulnya.
Bukan seperti yang orang bilang hidup cuma sekali, salah. Hakikatnya kita mati cuma sekali. Di alam rahim kita hidup, terus lahir ke alam dunia juga hidup. Nah, prosesi supaya manusia gampang ngurusinnya masuk ke alam barzah, sementara waktu diwafatkan. Paham bapak, ibu-ibu? Paham ya? Jadi pada hakikatnya mati cuma sekali. Yang banyak itu hidup. Di alam arwah kita hidup, cuman ruh kita doang. Di alam rahim kita hidup bersama jasad kita. Kemudian kita kembali, kita dikeluarkan dari rahim ibu kita tersayang, tercinta. Inilah para anak-anak sesudah ayah meninggal. Bapak Haji Untung ini keramat tinggal satu. Keramat yang pertama sudah dijemput Allah. Ini keramat tinggal satu. Kepada anak mantu Bapak Haji Untung, muliakan ibunda. Kalau bisa nggak usah, jangan dikasih pegawai kalau kata orang Betawi. Suruh santai, suruh senang-senang, senangin hatinya. Mohon izinnya, mohon doanya. Sebab mantu juga mendapatkan kemuliaan kalau berbakti kepada mertua. Insya Allah. Dua orang ini adalah waliyun min awliyaillah ila jami aulad. Kedua orang tua kita itu wali daripada wali-walinya Allah bagi para anak-anaknya. Kita mahabbah kepada Habib, cium tangan bolak-balik, ya, nyium kakinya juga. Sama orang tua sering menyakiti. Surga 88 pintunya semua tertutup rapat buat anak yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau orang tua kita sudah pulang ke alam kubur? Paling tidak setiap hari Kamis atau hari Jumat kita ziarahi kuburnya. Kalau terlalu jauh, cukup dengan doa tiap-tiap ba'da salat maktubah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Berapapun beratnya dosa yang dibawa oleh orang tua kita, ayah bunda kita sebelum dia meninggal belum sempat tobat, dia membawa dosa dan kesalahan. Ketika anaknya berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, semua dosa-dosa masa lalunya, dosa yang besar, dosa yang kecil dari kedua orang tua kita, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali ke Pak Haji Untung. Jadi ini Pak Haji Untung orang baik, orang yang memuliakan daripada rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Masjid Al-Muhajirin. Beliau sering kalau habis tarawih ngobrol sama saya. Itu mantu yang disebut-sebutnya dari Cirebon, itu yang dokter katanya. Itu mantu kesayangan. Jangan lupa setiap waktu ziarah makam beliau, insya Allah sesudah tahlil ini selesai. Jadi orang yang menjadi pelayan daripada orang-orang yang mendatangi rumah-rumah Allah. Jadi kalau Raja Pat khadimul haramain, ya pelayan dua tanah suci. Kalau Pak Haji Untung khadimul Masjid Al-Muhajirin. Jadi ketua DKM, pengurus-pengurus masjid, para ustadz, para muazzin, para bilal, itu kita sebutnya khadimul masjid, pelayan masjid. Artinya di dalam masjid tidak ada orang yang memiliki posisi paling tinggi, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu, termasuk marpat juga demikian. Jadi orang-orang yang ketika dia menjaga rumah Allah, membangun rumah Allah, bukan hanya membangun fisik, tapi juga membangun syiar-syiar agama, membana masjidan fil dunya, banallahu masjidan fil jannah. Siapa orang yang membangun, mensyiarkan daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, banallahu baitan fil jannah, maka dia akan dibangunkan gedung-gedung mahligai. Mahligai indah sudah di surga, ada mahligai khusus buat orang-orang yang ketika di dunia open cinta, menjadi pelindung-pelindung para orang-orang yang masuk ke dalam masjid. Alhamdulillah, insya Allah termasuk Pak Haji Untung orang yang paling pertama mendapatkan itu. Amin ya rabbal alamin. Tahlil yang kita lakukan sebagai warga Nahdliyin ini luar biasa bapak-bapak, saudara-saudara. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, berkat adanya orang yang meninggal iman kita bertambah. Bener nggak? Kalau ada yang nggak ada yang meninggal, tahlil kita mungkin jarang-jarang ya. Tidak ada hentakan tahlil seperti tadi yang dipimpin oleh kiai kita, guru kita. Kata Nabi, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui servis kamu punya iman
Bukan hanya rumah setiap tahun diganti model dan segala macam, mobil juga demikian, kendaraan juga demikian. Untung aja bini kagak diganti. itu juga. Nah, kita kan manusia suka yang baru-baru ya, suka ingin memperbaiki, merenovasi. Tapi tolong perbaharui terus menerus kita punya iman kepada Allah Subhanahu. Dengan apa? Biqauli la ilaha illallah, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, hanya Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang dapatkan memudaratkan saya kecuali Allah. Tidak ada sesuatu yang mencelakai kehidupan saya kecuali hanya izin Allah. Tidak ada sesuatu yang menyebabkan saya mati kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada orang yang sanggup menzalimi saya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qala akhirul kalami fi akhiril hayat dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucapkan pada akhir hayat kehidupannya kalimat la ilaha illallah, maka dia berhak masuk ke dalam surga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah, dalam surah Yasin Allah mengingatkan kepada kita, fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari itu, ini kalau kita jelaskan secara luas tafsirnya, pada hari itu bisa juga pada saat kita masuk ke alam kubur, pada saat kita dihisab, pada saat kita bangkit dari kubur. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari itu, pada saat kita masuk dalam kubur, Allah tidak akan pernah menzolimi satu jiwa pun atas apa-apa sebagai balasannya yang dia terima di alam kubur pada saat dihisab, kecuali sesuatu yang dia pernah perbuat selama di alam dunia. Fa in khairan fa khairan, fa in syarrun fa syarrun. Kebaikan yang dia lakukan, maka akan kebaikan pula yang dia terima. Keburukan, kejahatan, kenistaan, kedengkian kepada sesama, dan itu terus menerus sampai akhir hayatnya, maka itu pula lah yang nanti dia akan terima di alam kubur. Na'udzubillahi min. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara, sesudah jenazah di makam disolatkan, selalu ada orang yang berkata, imam yang berkata, ayuhal hadirun, kaifa tashhaduna hadzal maitil khair. Kita nyauti apa? Khair. Itu kata-kata khair, baik. Awas jangan ada yang terlalu jujur atau yang dendam. Walal khair huwa syarr, huwa ahlus syarr. Jangan Pak, mohon maaf ini, pokoknya kita tahu dia itu kurang baik sama kita. Kita tahu kelakuan sehari-harinya banyak berbuat maksiat, tapi pada saat dia sudah terbujur kaku, kaki membujur ke ke selatan, kepala ke utara, saat imam berkata kaifa tashhaduna hadzal maitil khair, kita harus mengucapkan kalimat khair, khair, khair. Ya Allah, jadikan dia sebagai ahli surga. Kenapa begitu? Sebab nanti kita juga akan merasakan itu. Kalau kita mengatakan dia tidak baik, nanti kita juga bakal dibalas. Iya, kalau kita mengatakan dia tidak baik, dia pendusta, dia pengkhianat, dia kalau ngutang kagak mau bayar, dia ahli syar, ahli keburukan. Jangan. Seburuk apapun orang yang kita tahu, pada saat dia sudah menjadi jenazah, katakan dia orang baik, dan jangan lagi ceritakan keburukan-keburukannya. Saya yakin dan percaya Pak Haji Untung orang baik. Amin. Baik kepada keluarga, baik kepada anak, baik kepada masyarakat yang ada di komplek DDN, baik kepada seluruh jamaah masjid yang ada di komplek, yang ada di Masjid Al-Muhajirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gunanya kita ngaji, gunanya kita zikir, gunanya kita silaturahmi, itu semuanya dalam rangka mengingatkan kita agar jangan menjadi manusia yang berhati tinggi ataupun sombong, atau merasa cukup dengan ilmu yang ada. Tidak boleh, saudara-saudara. Kewajiban ngaji minal mahdi ilal lahdi. Dan hari ini pun kita ngaji. Pada saat orang meninggal dunia, kita pun sedang ngaji itu. Sebab kata Nabi,
Kafa bil mauti wa'izu. Cukup mati sebagai nasihat bagi kalian yang hidup. Bagaimana nasihatnya? Suatu saat saya mengantar Pak Haji Untung. Hari ini saya mengantar beliau, mengantar jenazahnya ke makam. Suatu saat saya pun akan diantar oleh orang-orang yang ada di sekitar saya. Benar enggak Pak? Hari ini kita tahlil dari malam pertama sampai malam ke-7. Suatu saat kita pun akan sama ditahlilkan oleh saudara-saudara kita. Tolong semasa hidup jangan menjadi orang yang jahat kepada saudara kita, kepada tetangga kita. Kalau ada salah-salah di antara kita, sebab manusia tidak ada yang sempurna. Betul Bapak? Betul saudara-saudara. Jangan sampai ke bawah mati. Tidak ada manusia yang paling hebat. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang maha hebat, yang maha sempurna hanya Allah subhanahu. Siapapun kita, mau ustadz, mau kiai, mau ajaran, mau abuya, mau orang buaya biasa, di hadapan Allah kita ini nggak ada apa-apanya. Saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah, sehebat apapun amal perbuatan kita, sebanyak apapun sedekah kita, sampai triliunan kita korbankan, itu pun tidak akan bisa menjamin diri kita masuk ke dalam surganya Allah subhanahu illa liridha'illahi ta'ala, kecuali dengan ridha. Artinya apa? Ketika ada orang yang menzalimi kita, kita maafkan dia. Itu dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Berkali-kali orang menzalimi kita, kita tidak dendam kepadanya. Bahkan kita pakai doa Nabi, Allahumma hdi qaumi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan dia petunjuk, berikan dia petunjuk. Dia berbuat zalim kepada saya karena dia tidak tahu daripada besarnya dosa orang-orang yang zalim kepada orang lain. Begitu saudara-saudara. Sebab pada saat manusia sudah waktunya dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun orangnya, pangkat sudah tidak ada lagi yang bisa dibawa. Ya kan? Betul nggak saudara-saudara? Orang biar jago karate, jago taekwondo, jago silat, jago pukul, kalau sudah mati ditabok sama amil, diem aja. Bener nggak? Kita kata-katain dia, kita omelin, dia bakal ngelawan dia. Bener nggak? Masya Allah. Pada saat mati kita nggak bisa mandi sendiri, pada saat mati nggak bisa pakai baju sendiri, dipakein baju. Dan semua pakaian-pakaian yang serba mewah, serba mahal ditinggalkan. Hanya 3 helai pakaian yang tak berjahit. Kain kapan namanya, makainya kapan? Udah pada punya pakaian itu? Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Kendaraan mobil yang mewah yang sering kita pakai kemana-mana pada saat liburan, hari itu kita hanya menaiki satu kendaraan yang jarang dipakai, tapi sekali dipakai kita nggak bakal balik lagi ke rumah. Burung batang. Masya Allah. Kalau mobil yang kita pakai bakal balik pulang, tapi kalau kendaraan itu ya kalau kita udah naikin nggak bakal balik lagi. Andai kata balik lagi namanya mati suri itu. Subhanallah. Dan hari itu kita nggak bisa berbuat banyak kecuali mengharapkan bantuan daripada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Makanya alhamdulillah Pak Haji Untung temannya orang baik semua. Amin. Temannya ahli masjid semua, ahli zikir semua. Alhamdulillah. Tetangganya orang-orang mulia semua, orang-orang baik semuanya. Alhamdulillah. Rabbil alamin, meninggalkan istri-istri yang solehah, meninggalkan anak mantu yang soleh dan solehah. Masya Allah. Allahu Akbar. Beruntung nih. Ini Pak Haji Untung, kalau kata ulama-ulama NU, ruhnya bisa melihat. Sebab orang mukmin tuh Pak, ruhnya dimerdekakan. Yang dipenjara, yang kagak bisa kemana-mana, ruhnya orang kafir. Pertanyaannya, kenapa tahlil harus sampai 7 malam? Sebab 7 malam itulah bagi orang-orang mukmin dia sibuk menghadapi ujian kubur. Makanya kita kirim pengacara, bacaan Quran itu pengacara. Bahkan kalau di kampung-kampung itu diajiin kiai, ya 7 malam. Satu yang ngaji dibayar 1 juta, 10 orang 10 juta. Masya Allah. Ada yang siang malam, 7 hari 7 malam. Itu pengacara buat pembela dia di alam Makanya kata ulama, irhamu mautakum bis shadaqati wa tilawatil Quran. Sayangi orang yang wafat di antara kamu dengan sedekah dan bacaan Quran. Tadi dibacakan Yasin. Yasin sekali baca Allah akan kirimkan 70.000 malaikat, Pak. Sampai hari kiamat tuh malaikat mintain doa buat ahli
kubur. Belum lagi kulhu. Kulhu kalau dibaca 100, tadi berapa orang yang hadir banyak nih? 3 kali kulhu kan dapat mungkin 100. Itu 100 kulhu dapat membebaskan orang daripada siksa kubur. Udah Pak, pokoknya jadi orang beriman mah nggak usah khawatir. Mungkar nakir teman kita Pak, teman Pak. Lain orang kafir, lain orang di luar Islam. Kalau mungkar nakir teman kita. Nanti kalau Bapak mati, kalau mungkar nakir datang, besti nyampe gitu aja. Dia nggak bakal marah sama kita, sebab dia tahu ya sehari-hari kita ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu. Ketika dia nanya wajar, karena kita baru itu nyampe ke situ. Mungkar nakir nanya, bukan nanya apa-apa, cuma ngingetin. Coba masih ingat gak kita? Dari alam dunia kita ingat Tuhan kita hanya Allah. Nabi kita Nabi Muhammad, imam kita Quran, kiblat kita Ka'bah, agama kita Islam. Terus apa namanya? Saudara kita muslim, muslimat, mukmin, mukminat. Pas kita masuk ke alam kubur kan dihidupin tuh. Ditanya, maksudnya masih ingat gak nih? Kita masih ingat gak nih? Pak, masih ingat gak gitu? Makanya mudah-mudahan bisa ketika ditanya marrabbuka, Allahu Rabbi, wa man nabiyuka, Muhammadun Nabi sallallahu alaihi, wa ma imamuka, Al-Qur'anu imami, wa ma kiblatuka, Al-Ka'batu kiblati, wa man ikhwanuka, al-muslimuna wal muslimati ikhwani. Itu kalau semua pertanyaan, atau satu saja pertanyaan pertama, marrabbuka, kita jawab Allahu Rabbi, kesononya gampang Pak, kesononya gampang. Apalin Kang, apalin dari sekarang, bener Pak, apalin Pak. Makanya hebatnya kiai-kiai NU mengarang satu talqin. Pada saat jenazah sudah dikubur, sebelum ditinggalkan dikasih bocoran. Wahai fulan bin fulan, apabila datang kepadamu 2 malaikat, dia makhluk daripada makhluk Allah, jangan kamu takut dan kamu gentar. Ya, apabila keduanya bertanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, dan apa imam kamu, dan di mana kiblat kamu, dan siapa saudara-saudara kamu, jawab Allah sebagai Tuhanku, Muhammad sebagai nabiku, dan seterusnya. Itu bocoran Pak, bocor. Hanya bisa yang paham, yang bisa menangkap daripada jawaban bocoran jawaban soal, orang-orang yang ketika di dunia rajin hadir ke pengaji. Kalau yang cuma sembahyang setahun sekali dikasih bocoran juga bakal bisa jawab. Sebab dia kagak tahu, kagak ngerti. Sebab itu kan pada saat dibacain talqin itu pengulangan kalimat. Pada saat sering ngaji di diingetin lagi. Saking sayangnya tuh ulama-ulama kita sama warganya, supaya saat nanti ditanya oleh malaikat, ingat dia akan jawaban-jawaban untuk menyelamatkan daripada dirinya daripada siksa neraka. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara, tahlil kenapa 7 malam? Selama 7 malam para ahli kubur, selain daripada para ulama, para orang-orang soleh, para wali, kita orang biasa sibuk mengalami banyak ujian. Ada satu doa, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khufratan min khuffarin niran. Ya Allah, jadikan kubur si fulan taman surga, dan jangan kau jadikan kubur si fulan liang daripada liang neraka. Artinya kubur bisa menjadi taman surga, kubur bisa menjadi liang daripada kobaran api. Ketika datang hembusan api neraka, maka ditutup dengan bacaan Yasin, ditutup dengan bacaan doa dari anak-anaknya, ditutup dari sodakoh yang diberikan oleh ahli kubur, oleh keluarga ahli kubur. Maka tertutup dari malam pertama sampai malam ke-7. Itu segala macam bentuk ujian dilewati oleh Pak Haji Untung. Alhamdulillahirabbil. Lain dengan orang munafik, orang kafir, orang musyrik. 40 hari 40 malam diuji. Bukan selesai sampai 40 hari, selama-lamanya disiksa sampai datang hari kiamat. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Jadi kita jadi orang muslim, terus kita punya paham Nahdlatul Ulama. Sungguh sangat beruntung Bapak dan saudara-saudara. Jangan kata orang yang rajin sembahyang, bajingan tukang mabuk, kalau mati tetap kudu ditalkinin dia. Bener gak? Tetap kudu disolatin, bener gak? Tetap kudu didoain. Sebab zahirnya dia berbuat maksiat, siapa tahu imannya masih ada yang nempel sebagai bekal buat dia pulang ke alam
kalam kubur. Insya Allah Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir daripada tausiah yang saya sampaikan malam hari ini, saya ingin berkata bahwa tidak ada kehidupan yang paling menyenangkan selain daripada seorang suami saling berkasih sayang kepada istrinya dan kepada anak-anaknya, seseorang di antara keluarganya dan masyarakatnya saling mencintai, saling mengasihi. Ada kata ada salah, buru-buru saling memaafkan, tidak ada dendam yang sampai ke bawah mati. Insya Allah itulah hidup yang paling indah, itulah hidup yang paling membahagiakan kita. Bukan harta yang banyak, bukan rumah yang bertingkat, bukan mobil yang mewah, bukan deposito di semua bank ada, tapi itulah tadi yang saya katakan, hidup harmonis dalam rumah tangga, hidup saling memahami dan mengerti dan saling menghargai di antara sesama tetangga. Itulah surganya kita sebelum masuk surga yang sesungguhnya nanti di alam akhirat. Insya Allah kita bacakan Fatihah buat Pak Haji Untung Darsono bin siapa? Bin Harjo Sentono dan ahli kubur kita semua, agar Allah jadikan mereka semua ahli surga, diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal kebaikannya, dan Allah makbulkan hajinya Pak Haji Untung Darsono. Amin. Biliyadil qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal sana'u kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala ahdika wa 'adika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu laka bi ni'matika 'alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولمشايخنا ومشايخ ولمعلمنا ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وجماعتنا وأصحابنا وأحبابنا ولمن أحسن إلينا ولجيراننا وللحاضرين في هذا المجلس ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لنا ولهم الدرجات وضعف لنا ولهم الحسنات وكفر عنا وعنهم السيئات وأدخلنا الجنة مع الآباء والأمهات. Allahumma ij'al wa usil wa taqabbal misla sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa mastaghfarna wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma shallaina ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa zuriyati wa ahli baitil kiram wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wal mujahidin fisabilillahi rabbil alamin, khususan ya ahlal badar wa ya ahlal uhud wa ya ahlal bai'ati ridwan wa khususan Syekh Abdul Qadir Jailani sultanul auliya qaddasallahu sirrahul aziz wa Syekh Bil Hasan As-Sazili wa Syekh Sayyid Ahmad Al-Badawi wa Syekh Ahmad Kabir Rifai wa khususan ila ruhi Bapak Haji Untung Darsono bin Harjo Sentono. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa nawwir qabrahu wa taqabbal hasanatihi wa kaffir sayiatihi wa agsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqal thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannah wa a'izhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wa ridwana wan nura wa diya wa rayhana wal bahjata wal barakata wal karamata, khususan ya ahlal kubur Bapak Haji Untung. Allahumma ij'alhu fikakan lahu minan nar wa fidaan lahu minan nar wa hijaban lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa itqan lahu minan nar bi syafaatil Qur'anil azim
wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khuffarin niran. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wa ridwana wan nura wa rayhana wal bahjata wal barakata wal karamata was syafa'ata ila jami ahlil kubur abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa li muallimina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa auladina wa zurriyatina wa jama'atina wa ashabina wa ahbabina wa liman ahsan ilaina summa ila jami ahlil kubur min ahli hadhil qaryati wa aina makanu min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin ladun Adam alaihi salam ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'alhum fikakan lahu minan nar wa hijaban lahu minan nar wa fidaan lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa itqan lahu minan nar bi syafaatil Qur'anil azim wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taqtina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa ahsyurna yaumal qiyamati fi zubratil awliya wa adkhilna al jannata ma'al anbiya alaihimus salam. Allahumma tawil wa barik a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabit imanana ala dinil islam wa ahsin a'malana wa akhlaqana wa wasi' arzaqana waqdi hawaijana fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-ibadah wa min ahli al-Qur'an wa min ahli as-sadaqah wa min ahli at-taqwa wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-ma'siyati wad-dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi 'ainina saghira wa fi a'yunin nasi wal 'a'da'ina kabira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal qira'atana Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.